Hello guys, meet again with me Memfasia. Now we will study English together. Jadi bagi Anda yang sudah sering menonton video pembelajaran bahasa Inggris di channel ini, tetap setia di channel ini karena setiap hari Sabtu Mem akan memberikan materi-materi pelajaran dalam bahasa Inggris yang tentunya akan sangat mudah dipahami. Karena nantinya saya akan memberikan penjelasan sangat jelas dan menggunakan bahasa-bahasa yang simpel agar siapapun yang mengikuti pelajaran ini bisa mengikuti dan mencerna dan mengerti dengan baik. Oke, sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe channel ini, coba lihat di bawah sini. Nah, di situ ada tulisan merah, tekan tombol subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya ya, supaya jika ada pelajaran terbaru, Anda bisa mendapatkan notifikasinya agar bisa menonton video-video selanjutnya. Saya tunggu sekarang. 3, 2, 1, action. Terima kasih. Kita lanjutkan materi kita. Nah, sekarang mari kita mulaikan. Tadi saya lupa bahwa judul untuk hari ini yaitu General Acronyms, itu singkatan-singkatan yang sering digunakan. Mungkin banyak di antara kita yang sudah seringkali mendengar singkatan itu, tapi kita tidak mengerti apa artinya ya. Apa sih artinya kata ini, apa sih artinya ini, kita ikut-ikut aja. Oke, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Jadi ada 10 General Acronym. Number 1, yang pertama adalah ATM. Nanti penulisannya ada di sini ya, ATM, atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia ATM. Ya, kalau misalnya kita mau membutuhkan duit nih, udah nggak ada duit, sebentar ya, saya ke ATM dulu ya. Apakah yang nonton ini semuanya sudah mengerti apa sih arti ATM itu ya? Kalau dalam bahasa Indonesia ATM kepanjangannya Anjungan Tunai Mandiri. Nah, kalau dalam bahasa Inggris apa sih artinya? Nah, di sini dalam bahasa Inggris artinya Automated Teller Machine. Automated Teller Machine berarti mesin teller otomatis. Biasanya kalau kita ke bank kan ada tulisan di depan tuh teller. Kita harus antri, banyak orang yang menunggu, banyak orang yang mau mentransfer uang, banyak yang akan menarik uang. Jadi kalau kita masuk di ATM itu di tempat yang ruangannya kecil, itu kan nggak terlalu banyak orang yang masuk tuh, yang antri nggak begitu banyak orang. Jadi untuk keperluan 5 jutaan begitu bisa ditarik lewat ATM, atau kepanjangan tadi yaitu A, automated, T, teller, M, machine. Jadi automated teller machine yang artinya mesin teller otomatis, automated teller machine artinya. Dan number 2, yang kedua yaitu FAQ. FAQ. Biasa kita kalau buka internet ya, kalau ada misalnya kita mau cari sesuatu di internet, kemudian di bawah penjelasannya tertulis FAQ. Bacanya FAQ, nggak boleh baca fuck gitu. Nanti negative thinking. Oh, ada fuck di situ ya. Nah, jadi apa sih artinya FAQ itu? Ternyata FAQ itu kepanjangan dari frequently asked questions. Tes. Oh, kok pakai kacamata dia jelek ya kelihatan, dia bercahaya. Jadi FAQ artinya frequently, A itu ask, dan Q artinya questions. Di sini nih, lihat cara tulisnya. Frequently asked questions, yang artinya pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Jadi misalnya kita search di Google, what is love? Contohnya, apa sih artinya love? Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Jadi kalau ada kata FAQ, jangan bingung lagi. Oh, berarti ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang melalui mesin pencari yang ada di internet. Oke? Number 3, yang ketiga adalah LCD. Nah, LCD ini kita sudah sering kali menggunakan kata LCD. Misalnya kalau handphone kita rusak nih, bagian layarnya pecah, kemudian kita tanyakan tukang servis, ini masalahnya di mana ya? Nah, kalau sampai mereka sudah mengatakan, waduh ini kerusakannya di LCD, wah itu parah banget tuh, berarti lebih baik kita ganti handphone aja, beli yang baru, karena LCD itu sangat mahal harganya. Lagian itu kalau sudah rusak LCD
kemungkinan besar handphone itu akan sering-sering mengalami penyakit lagi ya. Jadi akan sering-sering mengganggu. Jadi LCD itu kepanjangan dari L, liquid, C, crystal, dan D artinya display. Jadi L, C, dan D artinya display. Jadi LCD, liquid, crystal, display. Berarti display yang ada di dalam device itu maupun apa dia handphone atau laptop itu ada LCD, jadi kepanjangan. Display salah satu layar video. Jadi LCD itu salah satu layar yang gunanya untuk menampilkan video. Baik itu video yang ada di device kalian, handphone, atau di device laptop. Nah, begitu ya. Jadi LCD, LD itu display. Liquid, crystal, display. Oke, selanjutnya number 4. LED. LED yang biasa kita kenal dalam, ada juga LED dalam bentuk lampu ya. Ada lampu LED di sini, Pak. Nah, apa sih arti LED itu? LED kepanjangan dari Light Emitting Diode. Itu dioda cahaya. Number 5. RAM. Ya, kita kenal RAM. Tulisannya RAM. Itu kepanjangan dari Random Access Memory. RAM, RAM, random. A itu access atau akses, dan M itu memory. Random access memory. Sering kita bertanya ke petugas atau penjual yang ada di toko-toko elektronik. Kalau misalnya kita mau beli handphone, Mbak, ini handphonenya berapa RAM ya? Oh, itu RAM-nya 4, oh itu RAM-nya 3. Sebenarnya RAM itu apa sih? Nah, ini udah terjawab kan? Artinya atau kepanjangan dari RAM yaitu Random Access Memory, artinya tempat penyimpanan atau memori penyimpanan. Jadi semakin tinggi atau semakin besar memorinya, berarti semakin banyak file, foto, video yang bisa kita simpan di device tersebut. Oke, kita beralih ke number 6 ya, nomor 6. www. www itu kepanjangan dari World Wide Web. World Wide Web. Biasa kalau kita mau cari sesuatu, oh di situ alamat websitenya www bla 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 bla. Nah, kita ketikkanlah di Google, di mesin pencarian Google, www misalnya indonesianidol.com. Nah, keluar di situ. Jadi itu artinya, atau www itu singkatan dari World Wide Web, yang berarti ruang informasi yang ada di internet. Dari www World Wide Web, ruang informasi yang ada di internet. www, keren kan? www, jadi World Wide Web, itu kepanjangannya. Next, number 7. URL. Nah, itu bersamaan, hampir sama juga dengan yang tadi www. Tapi kalau www itu berarti yang kita cari alamat websitenya, seperti yang tadi www.indonesianidol.com. Nah, itu alamat websitenya. Kalau URL itu link ya, jadi link yang akan kita search. Kita klik link ini, atau ada teman itu alamat linknya apa? Nama, coba tolong kopikan atau send alamatnya atau linknya. Nah, di link itu ada tulisan URL. Coba copy URL-nya. URL itu kepanjangan dari Uniform Resource, dan L itu adalah locator. Jadi Uniform Resource Locator, di mana kita akan klik link itu, keluarlah apa yang di-share teman. Atau ada sesuatu informasi, mereka mau sebutkan, coba lihat keterangan lengkapnya, klik link di bawah ini. Di situ tertulis URL, banyak banget karena begitu ribetnya tulisannya campur-campur, jadi biasanya orang hanya mengirimkan linknya aja ya. Copy dong linknya ya. Jadi URL itu kepanjangan dari Uniform Resource Locator. Oke, yang ke-8. GPS. Biasanya kita kalau bicara dengan teman, nanti kamu datang ke toko saya ya, alamat GPS-nya cari aja tertulis toko bla bla bla. Atau nanti datang kursus di lokasinya, cek aja di GPS alamatnya LKP The Sunshine College misalnya. GPS itu kepanjangan dari Global Positioning System. Jadi GPS, Global Positioning System, artinya sistem pemosisi. Ini istilah pemosisi itu diambil dari bahasa di internet ya. GPS itu yaitu sistem pemosisi global. Jadi GPS, Global Positioning System. Gitu. Jadi kalau ada yang tanya, alamat GPS-nya apa? Nah, inilah GPS artinya. GPS global, P-nya yaitu positioning, sedangkan S-nya artinya system. Dan yang berikutnya ke-9, IDR. IDR. Apa sih IDR itu? Kalau bagi kita penjual dan pembeli pasti sudah tahu ada tulisan IDR. Oh, berarti itu mata uang dalam bahasa Indonesia, itu rupiah. Benar. Karena IDR itu kepanjangan dari Indonesian rupiah. Berarti mata uang Indonesia yang dalam hari ini rupiah. Jadi how much? Jadi berapa barang ini? IDR 7K. Berarti 7.000 rupiah.
gitu ya. Jadi IDR kepanjangan dari Indonesian Rupiah atau mata uang Indonesia Rupiah gitu. Next, ZIP. ZIP biasanya kita temukan kalau kita mau mengirimkan barang, kemudian dari kantor pos bertanya, Bu, ZIP-nya berapa? Nanti orang bingung, ZIP itu apa ya? Atau ZIP. ZIP itu yaitu ditanyakan berarti kode pos. Kode pos. Jadi sering kita juga kalau mau mengisi aplikasi di internet, kita ada tulisan yang ZIP. Itu kita mau isi apa ya? ZIP itu apa ya? Oh, ternyata itu kode pos. ZIP kepanjangan dari Zone Improvement Plan. ZIP, Zone Improvement Plan. Berarti rangkaian kode pos ya. Jadi rangkaian kode pos. Jadi kalau ada tulisan di bawah situ ZIP berarti yang kita harus isikan yaitu kode posnya. Jangan isi nomor telepon kita ya atau nomor rekening kita, nanti beda banget itu. Oke, demikian 10 singkatan-singkatan atau istilahnya abbreviations atau akronim atau dalam bahasa Inggris acronym itu yang lazim digunakan dan kita sering menggunakannya. Semoga jika kita menggunakan singkatan-singkatan tersebut, akronim tersebut, kita pastikan bahwa kita benar-benar mengetahui artinya. Demikian pembahasan saya pada hari ini. Thank you so much for watching dan semoga berguna bagi kalian semua. Dan jika Anda merasa video ini bagus juga ditonton oleh teman-teman Anda atau kenalan Anda, silakan share ke mereka supaya kita semua tahu juga artinya ya. Demikian, thank you so much for all. Bye.